di rumah. Kembali lagi dalam acara debat kusir. Oke. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang umum namun penting untuk kita bahas. Apa itu, Bung? Tema hari ini sholat di musola atau di masjid. Oke. Di sini saya sudah mendatangkan dua narasumber yang sangat hebat-hebat, yang satu dari Demak, yaitu Bung Piko. Bagaimana kabarnya Bung Piko? Baik, alhamdulillah, Bu Rois. Oke, stop itu aja Bung Piko. Yang kedua narasumber kita seorang Gus dari sebuah wilayah distrik Rangkoan. Santri ya dia. Santri, Iya. seorang santri dari distrik Rangkoan. Jadi ini tokoh sebuah masyarakat versus santri gitu ya. Kabupaten Zimbabwe. Yaitu Gus Ulin ya. Oke. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Oke, Gus Ulin. Baik, untuk yang pertama mungkin langsung kita mulai dari Bung Piko lebih dulu. Sholat di musola atau di masjid, Bu? Kalau saya lebih prioritas untuk sholat di musola. Di musola, kenapa? Kita nggak usah yang jauh-jauh dulu aja. Di dekat rumah kita ada musola. Kalau kita tidak sholat di situ, siapa lagi yang sholat di situ? Gitu. Itu simpelnya seperti itu, Bu Rois. Tapi Bung Piko, kalau rumah kita dekat di masjid, Itu. atau apakah kita harus ke musola? Bener, Bu Rois. Benar, Seandainya kita harus ke musola pemirsa. rumah kita kebetulan rumahnya pas depan rumah kita adalah masjid. Yes. Musolanya malah lebih jauh gitu. Iya. Mas. Coba kita tanyakan ke santri dulu, Bu Rois. Oke, menurut Gus Ulin, tadi Bung Piko menyatakan bahwa sholatnya itu prioritas ke musola daripada ke masjid. Kalau Bung Gus Ulin sendiri, pripun? Nah, untuk itu saya juga belum menguasai, tapi kalau sedikit-sedikit juga sudah punya di pikiran saya. Oke, Gus. Mungkin di kitab Fathul Mu'in, Lebih keras Gus, coba Gus suaranya. Kita Fathul Mu'in, nanti dia disensor ya, tidak usah disensor. Biasa, ya. Tak usah dijelaskan di kitab itu aja. Iya, ya. iya, iya. Itu kalau kita menuju ke Pak Piko dulu. Pak Piko ini ataukah Pak Piko itu orang penting atau tidak? Oke. Dalam maksudnya pentingnya ini gimana? Di masjid atau di musola itu loh. Kalau Pak Piko itu menjadi imam yang baik di musola, Iya. Pengelola di situ ya, mungkin bukan ya? sebuah pengelola. Bukan. Imam, harus imam. Imam. masjid. Nah, pokoknya gue. Kalau pengelola kan kita menuju ke takmir, bukan gitu ya. Ya, Imam, orang yang dinanti. ya. Imamnya dinanti. Kalau walaupun rumah Bapak Piko ini dekat dengan masjid, bahkan hampir 100% gandeng, Iya. musola jauh, Tetap prioritas musola ya. tetap musola. Prioritas musola. Walaupun Pak Piko sudah dinanti tadi ya, Oke. harus dinanti. Kalau misalkan Pak Piko bukan siapa-siapa, Hanya makmum biasa kan ya. Jalannya jelata. makmum pun Yang juga jelata. bisa, Pak Piko. Bisa. Bisa menjadi itu permasalahan juga. Apa masalahnya? Misalkan makmum itu nanti di musola tidak ada makmum dan di masjid Pak Piko sudah banyak, Pak Piko juga harus menuju ke musola. Jadi, Ya. misal masjid jamaahnya udah banyak, berarti Pak Piko ada hak untuk meramaikan musola. Iya, ada hak seperti itu. Sangat bijak sekali. Lanjut lagi. Berarti tidak ada kewajiban walaupun rumah kita dekat dengan masjid, kita harus ke masjid itu tidak ada ya. Ya. Semua masjid itu sama saja, Iya. kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Oke. Masjid Nabawi, dan satu lagi di Palestina, masjid apa? Apa Pak Piko? Saya lupa, Bu. Saya juga lupa apa ya? Apa ya? Al-Aqsa ya. Iya. Oh, Buat foto-foto artis Iya. ini. Al-Aqsa itu masjid itu tidak bisa disamakan dengan masjid Istiqlal ya. Iya, iya, iya. Kenapa? Semua masjid itu sama kecuali 3 masjid itu. Itu punya histori gitu ya. Nah, kalau Pak Piko nanti pulang ajar misalkan, saya setelah anak saya Saki nanti lulus kuliah, Iya. saya mau sholat 4 rakaat di masjid di Istiqlal misalkan. Yes. Pak Piko tidak harus menuju ke masjid Istiqlal, Iya. Oke. cukup di masjid dekat rumah saja. Oke. Kecuali Pak Piko tadi nadarnya Di As- masjidnya di Nabawi, di Al-Aqsa itu Pak Piko harus menuju ke sana. Oke, Bung Ulin, Gus Ulin. Kita jangan lama-lama, Bos. Kita cukup podcastnya 5 menit saja. Oh gitu. Nanti tidak begitu kan juga terlalu lama. Kita langsung tarik kesimpulan aja, Bu. Tapi ini masih kontra, Bung. Oh iya, silakan monggo Saya dilanjutkan. Tapi jangan terlalu lama, Bos. Ini terlalu itu, terlalu abstrak menurut saya, Bung Ulin, Gus Ulin. Semua masjid sama, Kecuali 3 tadi. soal 3 tadi. Sama itu dalam hal apa, Gus? Coba nanti pemirsa kita itu
belum paham, jelaskan biar juga. tidak terkesan Sama absurd itu, untuk kata-katanya. sama fasilitasnya, sama apanya gitu loh. Nah, itu tadi sudah dikatakan di awal tadi sama itu berarti semua sama. Apanya yang sama? Fasilitas termasuk juga Atau mungkin kemewahan, mungkin Ya. ada AC-nya. itu kan termasuk fasilitas tadi. Sama apanya itu? Ya, sama fasilitas Heeh. dan lain-lain. Oke. Sekarang gini Bung Rois, mohon maaf saya potong dulu. Oke. Terus kenapa Gus Ulin mengatakan hanya 3 masjid itu yang different, yang berbeda? Apa yang membedakan dengan masjid-masjid yang lain yang Bung Ulin mengatakan sama? Kok 3 masjid ini berbeda itu kenapa? Apakah alasan historis, sejarahnya itu gimana? Nah, itu bisa jadi. Kalau kita bahas masjid itu lagi, Iya. ini akan panjang. Panjang. Ya, setengah jam lebih nanti ya. Rehat dulu sejenak. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ini belum ada itu ya, apa namanya? Belum baru ekspres apa Oh, ini? Express Indo ini belum ngasih itu ya. Mas nanti kontak ya. Tolong masuk sini ya. Silakan ditutup Bung Rois, kita upload nanti di YouTube. Kesimpulannya pemirsa, silahkan simpulkan sendiri. Oke, Selamat. silakan silakan Siap. Siap. Nggak kan merata sini.